Itu di surga. Ya Allah, moga-moga kita semua masuk surga, walaupun di tempernya. Nggak layak orang kaya kita, mata lihat Quran aja jarang, lalu pengen dapetin surga yang begitu tinggi. Tapi rahmat Allah begitu luas. Allahumma rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayangmu lebih saya harapkan dibanding ibadah yang kami kerjakan. Rahmatmu aja, rahmatmu, cinta kasihmu. Enggak pantas saya ini masuk surga, ibadahnya jarang. Begitu. Ini yang paling penting buat kita bersama. Jadi penduduk surga itu tidur, main, berkunjung, lupa karib kerabat yang masuk neraka. Kenapa? Li'anna jannata laysat bidari hammin wala ghammin. Karena surga bukan negeri susah, bukan negeri sedih, negeri galau, negeri stres, kalah. Di surga nyari orang stres, orang yang kan semuanya happy, senang. Itulah surga. Enggak ada lagi. Yang paling nikmat adalah surga. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, kita semuanya bisa dianugerahi surganya Allah. Juga keluarga kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, semuanya dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fadih. Kata Imam Ibnu Abbas, orang di surga itu pada hari itu sibuk bulan madu. Udah tidur aja nih para perawat, bininya jadi perawat lagi. Yang kata udah nenek dibalik, dipermak, jadi muda lagi. Enggak tua-tua, umurnya 33 tahun, 30 tahun, enggak tua. Di surga ini mau cerita enak, semuanya ngajarin. Nggak kayak kemarin-kemarin neraka. Ini udah enak ceritanya. Tuh di surga tuh enaknya. Jadi kerjaan itu kelonan aja, kelonan. Itu di surga. Jadi penghuni surga itu sibuk apa? Kelonan. Oh, begitu. Udah apa? Udah ente kayak pengantin baru aja. Kalau pengantin baru tuh ribut nggak? Kalau seneng tuh mau berlama-lama, diomelin nggak sama bininya? Sering, ya Allah. Kalau udah lama berarti. Kalau baru enggak. Di surga enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penduduk surga, al-yawma, pada hari itu, fi syughulin, yaitu di dalam kesibukan, ay masyghuluna, yakni mereka sibuk, an ahlina, daripada perihal penghuni neraka, wa amma hum fihi minal azab, dan dari apa-apa yang mereka penghuni neraka berada di neraka daripada siksaan. Qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin syughuli, membaca Quran oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr Ad-Dani, syughuli, bukan sughuli, bisukunil ghain, ghainnya mati, wal baqu
yaqra'una bi dhammiha, dan membaca Quran oleh ahli qiraat setinggalnya dengan dhammah mim ghain syughuli. Wa huma lughatani, dua-duanya yaitu dua bahasa. Wakhtalafu fi makna syughuli, dan berbeda pendapat ulama tafsir tentang arti syughuli. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma fi ibtidadil abkar, pada merawani perawan, fi dhilalil asjar, pada teduhan pohon-pohonan, ala syututil anhar, di tepian sungai, fi jiwaril malikil jabbar, pada berdampingan dengan Tuhan yang merajai lagi gagah perkasa. Wa qala Ibnu Kaisan fi ziyarati ba'dihim ba'd, berkata Imam Ibnu Kaisan pada mengunjungi sebagian mereka akan sebagian yang lain. Wa qila fi diyafatillah, ada yang mengatakan pada jamuan Allah Ta'ala. Wa qila fi dzikri ahlin nar, yakni pada mengingat penduduk neraka, yakni idza kana fi nari ahluhum wa iyaluhum wa aqribahum, jika ada di neraka keluarga mereka, anak-anak mereka dan kerabat mereka, ansahumullahu ta'ala dzikrahum, melupakan akan penduduk surga oleh Allah Ta'ala, akan mengingat mereka, hatta la yantamu bi dzikrihim, sehingga tidak sedih mereka dengan mengingat mereka. Li'annal jannata laysat bidari hammin wala ghammin, karena bahwa surga itu bukanlah negeri susah dan tidak pula sedih. Fakihu, dia itu bersenang-senang, aina imun, bersenang-senang. Wakila farihun, bergembira ria. Wa qala dhahab, yang jabuna bima hum fi, terkagum-kagum mereka dengan apa yang mereka berada padanya. Wa qala Ibnu Ja'far faqihun, pendek. Wa huma lughatani, keduanya faqihun dan faqihun, dua bahasa, makna huma wahid, maknanya satu, kal hadir wal hadir, seperti lafaz al hadir dan al hadir. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian tafsir Yasin memasuki ayat 55 dari 83 ayat. Kita mengkaji surat Yasin ayat ke-55. Sudah separuh lebih. Saudara sekalian, mulai malam hari ini sudah tidak bercerita neraka, dari setelah semuanya menerima keputusan dari Allah. Artinya ahli neraka digiring oleh Allah menuju neraka. Ahli surga digiring oleh Allah menuju surga dengan segala kesenangan, dengan segala kemuliaan dan kehormatan yang diterimanya. Sampailah mereka semua masuk ke dalam surga. Duduklah mereka di tempat yang Allah sediakan. Mereka beristirahat, bersantai-santai ria di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya tafsir kitab surat Yasin itu isinya tentang akhirat lebih banyak. Sudah kita ngomongin tentang neraka, sekarang yang enak-enak, habis enggak enak, cerita surga.
Moga yang ngaji ini semuanya dengan rahmatnya Allah dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ahli surga toh di surganya ngapain? Kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Pada hari itu semua penduduk surga dalam kesibukan, sehingga enggak ingat tuh dengan neraka dan adab-adab neraka, sehingga mereka lupa. Kalau orang senang itu begitu, lupa. Nama juga senang, lupa. Normal, ada orang naik semacam jet gitu, begitu. Kenapa tuh? Senang itu lupa. Kalau bapaknya selalu ngomong sederhana saja, karena kalau orang udah senang tuh suka lupa. Tuh begitu. Begitu kan penduduk surga, dia nggak ingat tuh tentang neraka bagaimana. Dia punya kesibukan, ada yang dikerjain. Apa yang dikerjain sama penghuni surga? Satu, mereka sibuk tidur dengan bidadari. Udah halimun namanya, ketemunya itu di surga. Apalagi orang yang di dunianya doyan baca sholawat, udah paling banyak bininya. Enggak ada lagi bininya di surga yang tukang baca sholawat, di surga. Jadi di surga itu satu orang dikasih Allah 1000 bidadari, 1000 dayang-dayang yang cantik-cantik. Ya Allah, yang jelek-jelek nggak ada, cantik 1000. Itu di luar bininya dia. Enak nggak gitu? Jadi yang masih bujangan tenang aja. Nanti di surga banyak kalau masuk surga. Begitu kan? Ya kan begitu, ya kan moga-moga namanya juga benar kan? Begitu. Jadi di surga itu seorang laki-laki itu kata Nabi diberikan kekuatan 100 orang. Makanan umur orang 100 habis, minumnya termasuk persetubuhnya. Jadi perempuan 100 kecil lagi aku banyak, kuat di surga, kuat begitu. Dan bersetubuh di surga enggak keluar mani, nggak ada mani. Maninya kotor, surga suci. Keluarnya adalah udara, keluarnya yang baunya harum, jadi angin, jadi asap, jadi kuat, keluarnya kuat kan lama-lama hilang wangi. Itu di surga nggak ada kotor, orang kadang di surga karena nggak ada toilet umum, karena ada. Kalau ada daftar jadi jaga toiletnya juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nggak ada toilet di surga. Makan ini jadi apa? Makan minum jadi keringat.
Kok bisa? Kayak bayi dalam perut ibu kan dikasih makan sama Allah. Dalam perut ibu kita tuh 5 bulan 6 bulan kasih makan, enggak ya kagak. Orang makanannya Allah yang kasih, minumnya Allah yang kasih, maka enggak perlu lagi. Di surga begitu, enggak ada kompor gas, enggak ada. Aduh, mana saya merokok lagi, bagaimana? Ya, kita merokok surga. Apinya ya ke neraka, pakai elektrik, jangan takut. Asal ibadah aja, asal ibadah. Tapi saya mau bilang ini yang tukang-tukang merokok bahayanya. Harus paham semua orang yang pada merokok. Jadi tetangga saya, ini tukang merokok, tetangga saya itu waktu dia ngerokok, dia kehujanan, mati. Bahaya. Oh iya, orang merokok diminta kehujanan, mati. Dia gitu. Dan kelezatan jimat di surga itu melebihi kelezatan jimat di dunia berlipat-lipat ganda. Itu beda. Jadi inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fani. Kata Imam Ibnu Abbas, orang di surga itu pada hari itu sibuk bulan madu. Udah tidur aja nih para perawan, bininya jadi perawan lagi. Yang kata nenek dibalik, dipermak, jadi muda lagi. Enggak tua-tua, umurnya 33 tahun, 30 tahun, enggak tua-tua. Di surga ini mau cerita enak semuanya ngajarin, enggak kayak kemarin-kemarin neraka. Ini udah enak cerita. Tuh di surga tuh enaknya. Jadi kerjaan, tapi itu kelonan aja, kelonan. Itu di surga. Jadi penghuni surga itu sibuk apa? Kelonan. Oh, begitu. Udah apa? Udah ente kayak pengantin baru aja. Kalau pengantin baru tuh ribut nggak? Kalau semua tuh mau udah lama-lama, diomelin nggak sama bininya? Sering. Ya kalau udah lama berarti. Kalau baru enggak, di surga enggak ada. Itu satu. Jadi kata Ibnu Abbas, bulan madu, mana di bawah pohon dengan air yang gemercik, enak. Jadi puncak begitu. Ya Allah. Di surga, di surga. Semoga kita masuk surga. Dua, orang di surga itu sibuk main ke rumah temennya. Dulu ngaji bareng di masjid, bareng-bareng masuk surga, dia telepon. Kalau di surga nggak pakai handphone, tangan doang. Bro, gimana? Saya di kaplingan mana? Nggak ingat neraka, nggak ingat. Dia sibuk main aja ngobrol. Kata orang sekarang nongki. Enak nggak? Ya Allah, kagak ada yang kagak enak kalau cerita surga. Nongkrong, tidur, kelonan, enak nggak? Ya Allah, tuh di surga enak. Begitu. Apalagi kesibukannya di surga, dijamu Allah. Pengen apa? Ada muanya. Saya pengen makan durian rasa jamu, ada di depan. Dan gak perlu kupas-kupas, udah jadi. Pengen apa itu ada.
Dia artinya saya naik mobil udah ada di depan rumah, tinggal naik aja, main ke rumah temennya, udah enak. Ejek aja di surga. Begitu roti yang 400 ada juga di surga. Entah sabar ya, sabar. Ibadah aja di dunia, apa aja deh di surga. Makanan yang enak. Dan orang di surga lupa anak kerabat yang di neraka, suami istrinya di neraka, nggak ingat nama istrinya masuk surga, lakinya masuk neraka, lakinya kerja, kepala jadi kaki jadi kepala, sholat kagak, puasa kagak, buat bini yang anaknya gak, lakinya masuk neraka. Begitu gitu. Bahkan salah dia nyari duit capek-capek buat orang masuk surga, diri masuk neraka, kan rugi kayak lilin. Begitu, jangan. Kalau kita pasangan itu paling enaknya orang di surga, paling nikmat ahli surga itu bila sekeluarga masuk surga. Itu paling enak. Laki, bini, anak sebelah mari, anak nomor 2 sebelah mari, nomor 3, 4 sekali. Itu paling senang, Pak. Paling senang. Sama di dunia juga kayak begitu. Paling nikmatnya orang bila sekeluarga tinggal dalam satu komplek. Enak nggak? Enak kalau mau main tinggal jalan doang tinggi. Kakak kita mau main mau ke Pamulang dulu, anak nomor 1 kena Cipulir macet lagi. Begitu ketemu anak lagi di Depok, ya parah macet lagi. Jadi habis saja waktunya. Di surga enggak enak. Begitu. Maka paling nikmat kalau orang itu sekeluarga masuk surga. Tapi kalau masuk neraka anaknya atau ayahnya atau saudaranya, kayak gimana abah saya? Kalau di surga udah gak ingat apa, udah ingat masing-masing. Yang di neraka gak ingat. Kita jadi apa? Anak kita masuk neraka kita gak ingat. Kita jadi saudara masuk neraka gak ingat. Allah kasih lupa, sibuk. Orang lagi muda ngadu gak ingat apa-apa. Taksan orang pacaran yang disebut dunia milik berdua, yang lain pada kontrak. Coba enak nggak hidup kayak begitu? Surga tuh, surga enak. Kenapa enak? Karena surga itu negeri yang tidak ngalamin susah dan sedih. Cemburu nggak ada, gendek nggak ada, udah nggak ada. Bahkan istri lakinya punya banyak, irang tuh lihat laki gua bininya banyak. Tuh begitu, bangga. Kalau di surga, kalau di dunia mau kagak masih ada gendek, masih ada gendek di dunia. Surga mau kira kalau di surga. Perempuan bagaimana kalau dia mati laki? Ada perempuan, ini perempuan, lakinya mati. Kiai, suami pertama kiai, mati, kawin sama preman. Pas kawin sama preman dia mati, maka sama laki yang kedua. Laki yang kedua. Makanya istrinya Rasulullah SAW tidak nikah lagi sesudah Nabi mati. Karena kalau tidak nikah lagi sampai akhirat suaminya itu. Tapi kalau perempuan itu nikah lagi, nantinya kalau masuk surga sama suami yang dia mati, lakinya siapa? Kalau perempuan ini punya laki satu, mati laki-lakinya, nikah lagi 2, mati lagi, nikah lagi 3, baru pas laki ketiga dianya yang mati, sama laki ketiga masuk surga. Begitu kalau 3-3-nya masuk surga, begitu nanti begitu. Maka kenapa istrinya para kiai itu jarang nikah lagi? Karena nggak bakalan masuk surga bareng.
itu masuk surga. Tahu kayak masuk surga kayak di surga. Andai di surga orang mukmin itu tidak pengen bersenggama, tidak pengen bersetubuh, maka enggak akan ada kemaluan bagi perempuan di surga karena enggak ada kencing. Ini mah kemaluan ini khusus buat apa? Bersetubuh doang. Tidak kencing, tidak enak. Begitu mah. Pokoknya enak. Maka kata orang Jawa, suwarge itu surga. Itu apa? Suwarge. Apa suwarge itu? Sepuasnya, sesuka-sukanya, surga-surga. Sesuka, pengen apa aja ada. Suruh sholat kagak. Di sini tempatnya mau sholat. Disuruh puasa kagak, diomelin sama Allah. Ya Rabb, saya mau puasa. Kemarin waktu di Cipulir begitu. Sama Allah nggak ada puasa. Jadi kerjanya apa? Hanya main doang, percis men. Kayak orang dugem. Begitu ya begitu. Senang-senang minum, main, perempuan. Ya kayak begitu. Berarti orang senang. Gitu, senang. Surga. Udah adanya, udah main-main aja. Kongko, ngobrol, ibadah udah nggak ada ibadah kan? Syukur ada, sabar udah nggak ada sabar. Surga itu nggak ada sabar, udah hilang, udah bukan kelasnya, udah emang senang doang. Pengen apa aja deh di surga. Saya pengen makan kebuli, sok aja ada. Begitu, ada, begitu. Di dunia udah ada gambarannya, tinggal GoFood. Udah nggak? Datang kan? Tuh gambaran. Di surga nggak pakai bayar, itu kan pakai bayar. Begitu. Kita di kuota dulu bayar ini, enggak. Udah di dunia bayarnya, tinggal kelikannya. Apa ini ya? Kebulitan datang nggak pakai lama, drive itu yang sudah pikir jalan itu udah langsung aja datang, udah paling enak. Kalau cerita surga nggak ada yang baik. Yang harus dipikirin itu sama kita tiketnya, undangannya. Ini penting undangannya biar kata enak juga. Itu orang perawan, nongkrong, main-main, pinggir kali, bawa pohon, tawa-tawa, enak apa? Ya cuma bagaimana biar masuknya, yang kudu ibadah. Nggak bisa kalau kita nggak ibadah. Wong ahli surga itu kudu ibadah. Ibadah nggak bisa kalau nggak ngaji. Maka di dunia kudu demen ngaji itu pintu awal menuju surga. Maka orang yang demen di majelis taklim itu ciri bahwa orang itu ahli surga. Kalau kita demen ke majelis taklim, ngaji aja, ngaji itu berkah. Di surga itu paling enaknya orang, paling nikmat di surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, bersenang-senang, adanya senang-senang, gegap gak ada, iri gak ada, paling miskinnya penduduk surga dia punya latar halaman luasnya seperti bumi ini 7 kali lipat. Berapa nih luasnya bumi ini ya? Bismillah gede ada ya. Jadi enak ya surga, enak.
Jadi walaupun sekarang tinggal di petakan kecil, jangan sedih, tapi surga luas. Makanya ibadah aja, jangan kabur, ibadah aja. Baca Quran, saya nggak bisa baca Quran, udah puluh aja, yang banyak puluh. Kalau kita mati pengen disolatin berkali-kali, yang nyolatin banyak ribuan, itu dengan baca puluh. Siapa? Orang yang hidupnya dengan baca puluh minimal 100 saban hari, 100 kali sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 dalam sehari semalam minimal. Itu matinya ramai yang nyolatin. Di antara penyebabnya dianugerahi mati hari Jumat, kan yang nyolatin banyak. Itu rajin baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran, ya udah puluh aja, puluh juga Quran. Siapa orang yang pengen disolatin orang ramai, ketika mati enak matinya, banyakin baca puluh, minimal berapa? 100 kali. Syukur-syukur lebih dari 100 bisa 1000 sehari semalam. Silakan minimal 100 daripada bengong jaga toko belum ada yang beli, masih pagi bersih-bersih sambil komat kami baca puluh, niatnya baca Quran. Memang kita bisanya puluh bagus. Jangan ditanya keberkahan dunia, jangan tanya. Keberkahan dunia luar biasa, luar biasa. Itu puluh. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti di surga itu kami bisa tidur dengan istri seperti di dunia? Begitu dia nanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadi innal mu'min la yufdi fil yawmil wahid al-faqr. Kata Nabi, demi Allah Tuhan yang jiwa Muhammad di genggamannya, orang mukmin kalau masuk surga dalam sehari paling dikit dia bisa tidur sama 1000 perawat surga. 1000 sehari itu agak copot, bukan dunia itu mah, memang surga, surga, jangan surga 1000 bidadari bisa begitu, orang senang begitu, senang itulah surga. Makanya sekarang kalau pengen surganya tinggi di dekat Nabi Muhammad, sholawat. Inna awlan nasi bi fil jannati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling dekat kaplingnya dengan kaplingku di surga, yaitu orang yang paling banyak pada sholawatnya mana? Yang paling banyak. Makanya berlomba-lomba para ulama, seperti yang kita punya doa ya Rabbana Tarofna, kalau lagi males 25.000 kali sehari, itu lagi males. Kayaknya sungguhnya juga kita nggak dapat itu semangat, itu malesnya. Jadi pada yang 100.000 kali dalam sehari, saking pengen dekatnya sama Nabi di akhirat, pengen dekatnya. Jadi yang baca sholawat amalan yang paling tinggi
Sudah baca puluh, baca Quran, ya sholawat. Sholawat. Apa aja yang kita bisa, terserah. Yang penting baca sholawat. Meski sholawat yang tertinggi namanya Dalailul Khairat, nggak bisa lawan. Sejagat. Itulah sholawat paling tingginya sholawat. Silakan yang kita bisa, yang paling pendek sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Lebih-lebih kita di bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi, gembira, amanah, gembira. Kapan tanggal 12? Ini kapan tanggal 12? Senin, malam Senin, malam Senin. Malam Senin. Jadi kalau punya baju baru pakai tuh di malam Senin, pakai. Kalau punya sarung baru pakai, ada begitu pakai. Biji baru pakai malam Senin. Kenapa hari raya? Masa lahirnya Nabi hari raya itu Idul Fitri. Idul Adha enggak ada kalau Nabi enggak lahir. Idul Fitri aja kita pakai baju baru, lahirnya Nabi pakai yang baru pakai. ITC tetap ITC, masih ada hari besok beli. Saya yang baru CD, CD-nya enggak apa dah. Yang penting baru. Buat apa? Senang ada, senang. Orang non-Muslim di malam 12 Rabiul Awal senang-senang dianugerahi hidayah Islam, syukur, senang doang. Pakai baju baru, sarung baru. Saya nggak punya, yang bersih ada apa? Senang-senang. Itu malam kesenangan, gembira, dan paling mustajab doa. Lahirnya Nabi bertepatan di tanggal di mana Nabi lahir, udah luar biasa. Tidak ada keberkahan yang paling banyak Allah berikan kepada hamba-Nya selain di malam 12 Rabiul Awal. Malam 12 itu deh yang disebut Maulid. Malam 12 saudara mengajak anaknya kayak bininya kayak makan-makan, yuk makan. Ngapain sama-sama? Ayo kita sama-sama ngapain? Ulang tahun, yuk aja. Ulang tahun siapa? Ulang tahun Nabi Muhammad. Maulid itu ulang tahun Nabi. Ulang tahun kita jadi rayain ulang tahun Nabi. Malam itu malam 12 senang. Senang baca sholawat, begitu cerita-cerita Nabi, begitu enak malam 12. Disitulah yang disebut keberkahan yang sangat luar biasa. Malam 12, apatah lagi menjelang jam 4. Makanya anak kiai-kiai kita dulu diliburin pemerintah. Kalau udah 12 Maulid libur. Kenapa? Malamnya orang tidur. Untuk apa? Memuji-muji Rasulullah. Baca sholawat, baca kalam Rasulullah, ngomongin sejarah Nabi, ngobrol Nabi itu dulu begitu. Ya dong, kecilnya dan seterusnya. Itu malam paling indah, malam paling barakah, paling tingginya malam buat kita. Lailatul Maulid, malam di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak yang baca sholawat di bulan Maulid ini. Sebisa kita kudu lebih dari bulan-bulan yang lain. Kudu lebih. Kalau kita baca sholawat Muhammad 3100 saban hari, di Maulid mau kali 2 6.200.
Begitu. Siang 3.100, malam 3.100. Kudu ada lebih. Kenapa? Gila. Kudu ada gila. Senang namanya. Senang. Gembira dia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja. Motong kambing. Untuk apa? Syukur saya lahir. Begitu. Padahal udah dikatekain waktu 7 hari sama abahnya. Waktu jadi Rasul, syukur aja. Kita ngapain motong hewan? Syukur. Kita kudu lebih syukur. Maulid udah amat sangat luar biasa. Sehingga punya duit malah mencoba kalau undang teman. Jangan paksa. Pakai kuaci aja, kuaci rebo, walaupun Senin, rebo karena di kuaci Senin nggak ada, rebo aja, nggak apa-apa. Kira-kira rebo wajib baik. Mau ada yang penting ngapain udah seneng. Paling tidak beli permen, permen apa? Relaksan, kasih bocah-bocahnya kan biar gila, bocahnya nanti mau deh. Senang lahir Rasulullah, senang paling nikmat itu. Inna ashabal jannatil yawma fi syuhurin fatih. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk tidur bersama bidadari bersenang-senang, kunjungi teman, nongkrong di bawah pohon air demerci, tidur lagi, main, tidur lagi, mau gini, main. Ya hidup gimana gak nikmat ya, gitu. Pengen makan gak perlu capek, dulu nungguin lama. Di sini di restoran lama nungguinnya, duduk dikasih maka hidangan pertama tuh biasanya di restoran yang mahal tuh otak begitu. Untuk apa? Itu siasat takut marah kalau lama amat. Itu ada otaknya enggak? Itu di depan. Ada otaknya itu di depan. Begitu. Jadi kalau marah nggak ada depan itu ada. Otak ada. Bukan nasi lama. Sabar yang bisa banyak. Begitu. Lama. Begitu. Saya begitu. Di surga enggak. Gitu. Saya pengen makan pecak gurame. So aja. Saya pengen makan ikan cere, wader, apa aja, begitu, apa aja ada. Itu di surga. Ya Allah, moga-moga kita semua masuk surga. Walaupun di tempelnya, nggak layak orang kayak kita. Mata lihat Quran aja jarang. Lalu pengen dapetin surga yang begitu tinggi, tapi rahmat Allah begitu luas. Allahumma rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayangmu lebih saya harapkan dibanding ibadah yang kami kerjakan. Rahmatmu aja, rahmatmu, cinta kasihmu. Enggak pantas saya ini masuk surga. Ibadahnya jarang. Begitu. Ini yang paling penting buat kita bersama. Jadi penduduk surga itu tidur, main, berkunjung, lupa karib kerabat yang masuk neraka. Kenapa? Li'anna jannata laisa bidari hammin wala ghammin. Karena surga bukan negeri susah, bukan negeri sedih,
negeri galau, negeri stres kalah. Di surga nyari orang stres, orang yang kan semuanya happy, senang. Itulah surga. Nggak ada yang paling nikmat adalah surga. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, kita semuanya bisa dianugerahi surganya Allah. Juga keluarga kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, semuanya dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.